Tes, tes. Selamat pagi rekan-rekan sedharma, terimalah salam dharma dari kami, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali lagi kita bersama-sama akan melaksanakan puja bakti pada Sang Guru Buddha. Bagi umat yang memiliki alat komunikasi agar di-silent dan dinonaktifkan agar tidak mengganggu jalannya puja bakti. Puja bakti pada pagi hari ini akan dipimpin oleh saya, Rijen Sumitio, dan rekan saya. Dengan saya, Samantha Firia. Akan kami bawakan dalam bahasa Pali. Kepada seluruh umat kita persilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Gata Pendupaan halaman 7. Mulai menghangat dan menyala. Dharma Datu diliputi wanginya, wanginya di hadapan persamuan Agung para Buddha. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajra Dupe Ahum. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajra Dupe Ahum. Om Vajra Dupe Ahum. Om Vajra Dupe Ahum.
Namakara Gata, halaman 9. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang sama sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanggaya. Umat duduk dan bersikap anjali. Wandana, halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha yang Maha Esa, Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisattva Maha Sattva. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Sawe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sawe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sawe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Tisarana, halaman 17. 3 pelindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya. Berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami.
Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Tiampi sanggang saranang gacchami. Pancasila halaman 18. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad, berusaha melatih diri melaksanakan 5 sila. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Adinadana Weramani Sikapadang Samadhyami. Kame sumicacara Weramani Sikapadang Samadhyami. Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikapadang Samadhyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, halaman 19. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho wicacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati. Satta dewa manusanang buddho bhagawati. Swakato bhagawata dharmo sanditiko akaliko ehipasiko opana iko pacetan weditabo winyuditi. Supatipano bhagavato sawaka sanggo. Ujupatipano bhagavato sawaka sanggo.
Nyaya patipano bhagavato sawaka sanggo Samici patipano bhagavato sawaka sanggo Yadi dan Cattari Purisa Yugani Atta Purisa Punggala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjalikaraniyo Anutara Punyaketan Lokasati. Saca Kiryagata, halaman 22. Syair penyataan kebenaran, tiada pelindungan lain bagiku. Buddha, Dharma, dan Sangha, pelindungku yang sempurna. Berkat penyataan kebenaran ini, semoga berkah kejayaan menyertai kita. Nati me saranang anyang Buddho me saranang warang etena saca wajena hotu me jaya manggalang Nati me sarana warang damo me sarana warang etena saca wajena hotu me jaya manggalang Nati me sarana anyang sanggo me sarana warang etena saca wajena hotu me jaya manggalang. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi pada hari ini yang akan dipimpin oleh pemimpin kebaktian. Kepada pemimpin kebaktian, kami persilakan. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk dipandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras. Punggung tegak, namun rileks, dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan, membentuk sebuah lingkaran kecil dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seulas senyuman kecil di wajah sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah atau izinkan mata terpejam.
Bernafas masuk, saya merasakan dan mengenali sensasi napas masuk. Bernafas keluar, saya merasakan dan mengenali sensasi napas keluar. Napas masuk, nafas keluar. Bernafas masuk, saya mengikuti napas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar, saya mengikuti napas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti napas masuk, mengikuti napas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk, merilekskan seluruh tubuhku, saya bernapas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernapas masuk, melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku. Saya bernapas keluar. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita, saya bernapas masuk, merasakan bahagia, saya bernapas keluar.
merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernapas masuk, menikmati saat ini. Saya bernapas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan. Gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata, bungkuk hormat. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita akan mendengarkan sharing Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Biksu Nyaya Bodhi. Pada hari ini, sebelumnya saya akan membacakan profil singkat dari Bante Nyaya Bodhi Mahatavira, lahir di Bagan Siapiapi, Riau. Beliau menjadi biksu pada usia 22 tahun. Beliau mendalami ajaran Buddha di Tainan Pure Land Learning Center, Taiwan selama 3 tahun dan di Australia Pure Land Learning Center, Australia selama 2 tahun. Dan juga sangat mendukung dalam pengembangan Buddha tradisional Tionghoa. Beliau mendalami aliran Sukawati dan aktif dalam pembabaran Dharma di Indonesia dan di luar negeri, terutama pembahasan sutra-sutra Mahayana, Sutra Amitabha Buddha, Sutra Kisigata Bodhisattva, dan lain-lainnya. Umat, kita dipersilakan untuk berdiri dan saling berhadapan dan bersikap anjali. Anggota Sangha akan memasuki ruangan Bhakti Sala. Umat dipersilakan untuk duduk.
Aradana Dhamma Desana, halaman 37. Permohonan pembabaran Dharma, marilah kita memohon tuntunan Dharma kepada Yang Mulia Nyaya Bodhi. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Damang Anukampinam Paja. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattwaya Mahasattwaya. Semoga kesehatan, kesejahteraan, keharmonisan, kebahagiaan selalu hidup dan hadir dalam kehidupan kita semuanya. Selamat pagi. Salam sejahtera, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Volumenya bisa dibesarkan sedikit, jangan pelit-pelit gitu ya. Biar kita ini enggak capek gitu ya, volumenya. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, saya diminta untuk memberikan sedikit sharing. Mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan aja. Apalagi kita hidup sekarang di satu kondisi zaman yang mungkin sedang tidak baik-baik. Kami para biku juga sama. Setiap hari tidak pernah berhenti untuk mengingatkan diri kita sendiri. Jangan sampai sikap dan perilaku kita itu menyebabkan penderitaan orang lain. Setiap kali kalau saya diundang ke Ekayana Serpong, itu hatinya debarnya cepat gitu ya. Mungkin energi di sini orangnya sudah jago, menguasai mungkin ya ajaran-ajaran Buddha. Tolong dikoreksi kalau ada yang salah. Ya, tolong dikoreksi.
Saya kemarin baru pulang dari Singapura, diundang untuk isi acara di sana, memberikan sisi pandang, sudut pandang dari agama Buddha bagi mereka itu pengusaha-pengusaha muda. Jadi mereka berkumpul itu di situ. Saya sangat kagum ya, ada satu pengusaha muda. Dia bertanya sebuah pertanyaan yang sederhana, tapi sangat baik. Padahal beliau bukan dari kalangan umat Buddha itu sendiri. Pertanyaan yang sangat baik dan sangat menginspirasi. Nah biasanya kalau saya ketemu umat Buddha kita sendiri gitu ya, kadang ketemunya banyak pertanyaan yang aneh-aneh. Kayak kemarin misalnya ada yang tanya, suhu tongkim kalau jodoh kok susah gitu ya kan. Loh ini memang ada kok. Tongkim kok jodoh ini kangko gitu ya, susah sekali gitu. Ya pertanyaannya tuh salah alamat sebenarnya. Lo kenapa? Lo yang ditanya statusnya jomblo ya. Yo, gimana menjawab gitu ya? Saya sharing dulu lah ya, gak apa-apa ya. Ya statusnya kita kan jomblo ya. Ya terpaksa kita harus menjawab ya. Sekarang ya susah, kenapa? Karena yang baik-baik itu sudah pada jadi biku. Yang sisanya yang kayak begini-begini ya. Masuk saya bukan kalian. Ya seperti itu. Ya sisanya seperti inilah. Gampang tersinggung, gampang marah, ego, mau menang sendiri. Apalagi sifat pemarah gitu kan. Ayo siapa yang gak pernah marah dalam satu hari? Coba angkat tangan. Coba yang sering marah angkat tangan. Kayak kemarin saya ke Ekaena, Tanjung Duren. Saya ditanya, saya mau sembahyang mama. Karena tempat abunya di situ. Kira-kira makanannya cukup enggak? Loh, kok tanya saya gitu loh. Kalau enggak cukup, ya tambah loh 2 mangkok. Kalau nanti enggak tambah, kalau enggak cukup gimana? SMS buah-buah loh. Ya kan? Jadi jangan aneh-aneh lah umat gitu. Ini satu pertanyaan yang menurut saya sangat baik. Apalagi yang masih muda. Ini para pengusaha muda kumpul di situ. Selesai sesi acara, duduk di ruangan, salah satu panitianya bertanya. Dia bilang begini, Bante, sekarang kan zaman kondisi kan sedang tidak baik. Manusia apa aja pun ada, similang kalau uwe. Manusia itu bermacam-macam, kita nggak tahu. Kita nggak ngerti dan kita juga nggak tahu mana manusia yang tulus, manusia yang baik, manusia yang tidak punya ketulusan, atau kita sulit untuk membedakan itu. Kira-kira menurut agama Buddha, bagaimana supaya kami bisa memprotek diri, melindungi diri, sehingga kami juga tidak mudah disakiti dan kami juga tidak mudah untuk melakukan sebuah perbuatan yang akan merugikan orang lain, termasuk mungkin bisa saja menghancurkan dirinya sendiri masa depannya.
Kira-kira apa Bante menurut agama Buddha? Apa yang harus menjadi protek pada diri kita? Sehingga kita bisa melindungi bukan hanya kita sendiri, termasuk orang yang kita cintai mungkin. Ini sebuah pertanyaan yang sangat baik. Nah, sini saya ingin sharing aja. Kita kalau ingin di dalam kehidupan kita penuh dengan berkah, penuh dengan kebahagiaan. Buddha 2500 tahun yang lalu sudah sangat menjelaskan dengan baik. Bagaimana agar kita itu terbebas dari penderitaan. Terbebas dari ketamakan, ego, kebencian, amarah dan lain-lain. Maka Buddha sangat jelas mengatakan satu-satunya adalah jalan suci. Nah, jalan suci yang dimaksud itu adalah apa Bante? Apakah dia harus menjadi pertapa? Enggak. Jalan suci yang dimaksud Buddha itu adalah ada 3. Kalau 3 ini bisa jadi dijalani dengan sungguh-sungguh, bisa dijadikan sebuah pijakan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka penderitaan itu akan hilang sendiri. Di situ saudara. Jadi jalan suci apa yang harus kami jalan, apa harus kita pegang pijakan itu. Saya beritahu sama anak muda itu. 1, sila. 2, samadhi. 3, panya. Sila itu apa? Sila itu artinya berhenti untuk tidak melakukan kejahatan. Berhenti untuk melakukan kejahatan. Jangan melakukan kejahatan itu. Artinya berhentilah untuk berbuat jahat. Itu sila hakikatnya. Kan kata Buddha seperti itu kan. Berhenti untuk melakukan kejahatan. Secara hakikatnya sila itu artinya agar kita mau mengendalikan diri kita. Mengendalikan diri kita itu jangan sampai perbuatan kita itu melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan orang lain. Bahkan juga merugikan dirimu sendiri. Itu sila hakikatnya. Itu sila saudara. Untuk tidak melakukan itu. Karena kata Buddha, kejahatan itu akan membawa penderitaan. Nah kira-kira kita sudah menghindari itu belum? Saya sangat bangga Anda datang ke wihara. Tapi kita jangan menjadi umat wihara. Saya ingin Anda menjadi umat Buddha yang baik. Jangan berpikir bahwa seorang biku dengan memakai jubah, oh dia adalah orang baik. Belum tentu. Jangan berpikir bahwa aku setiap hari memegang kitab suci, parita, sutta, yang saya baca itu, oh bukan bisa menjaminan dia orang baik. Dia setiap hari datang, tidak pernah luput absen dari wihara, memegang tasbih. Apakah dia bisa dijamin dia orang baik? Belum tentu. Orang yang selalu melakukan patidana, berdana, membantu orang fakir miskin, membantu orang susah. Apakah dia juga bagian dari kebaikan itu? Iya mulia, tapi belum tentu punya sikap yang baik. Nah apa yang harus kita pijakan? Yaitu sila. Dia adalah lentera, dia adalah sebuah pijakan yang akan membantu memprotek diri kita. Agar jangan melakukan sesuatu yang bisa menghancurkan masa depan kita sendiri. Akibat dari kebodohan itu. Sila. Arti dari sila itu sendiri secara umum, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sila itu artinya menjaga sikap. Sikap itu akan menentukan masa depanmu saudara.
你的心态决定你的未来. Sikapmu itu. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan melihat kekurangan orang lain. Dialah sikapmu atas perbuatanmu sendiri itu sendiri. Maka oleh karena itu saudara-saudara sedharma yang berbahagia. Kenapa Guru Agung Buddha Gautama ketika beliau akan mangkat, ketika Ananda bertanya kepada Buddha, Buddha, siapa yang akan harus kami jadi pijakan ketika Guru Agung akan meninggalkan kami untuk selama-lamanya? Ketika Ananda itu bertanya 4 pertanyaan, salah satunya pertanyaan itu, apa yang harus kami jadikan pijakan? Maka Buddha mengatakan, jadikanlah sila itu sebagai pijakanmu. Maka Anda akan selamat. Jadikanlah sila itu sebagai pijakanmu, maka hidupmu akan penuh dengan berkah. Jadikanlah sila itu sebagai pijakanmu, maka hidupmu akan dalam keharmonisan. Itulah yang menentukan kenapa dunia sekarang sering terjadi kondisi gejolak-gejolak sosial, politik, ekonomi. Itu karena itu kehilangan jati dirinya. Manusia selalu menanam sebuah kejahatan yang tanpa dia sadari bahwa kejahatan itu telah mengakibatkan kehancuran bahkan peradaban manusia. Itu. Dia tidak sadar bahwa perilaku dia, walaupun itu sekecil apapun, dia telah menjerumuskan dirinya pelan-pelan atas kehancuran dirinya sendiri. Itulah kenapa begitu pentingnya sebuah pijakan itu bagi kita dalam kehidupan sekarang. Apalagi anak-anak muda sekarang. Kondisi zaman, lingkungan, luar biasa godaan sekarang. Biku juga banyak godaan. Kayak kemarin saya dikirimin sebuah film kecil gitu ya. Film pendek gitu. TikTok gitu ya. Kan banyak penggemar TikTok gitu sekarang. Instagram gitu ya. Hidup tanpa Instagram gak bisa bahagia gitu. Coba setiap hari kita lihat Instagram lah, lihat TikTok lah, lihat apa. Akses yang begitu mudah gitu. Ada yang kirim itu sebuah film pendek gitu ya. Kan lagi ada itu kemarin, apa itu, show ya. Bintang film itu konser gitu ya. Dikirim film pendek. Tampilannya cowoknya ganteng-ganteng semua gitu. Terus saya tanya, maksudnya apa ini? Kalau suhu kan badannya kalau dijaga langsing seperti ini kan. Oh aduh mantap bikunya gitu. Ini maksudnya apa? Maksudnya suhu terlalu gemuk gitu loh. Kalau dijaga langsing gitu ya. Pasti banyak penggemarnya. Godaan luar biasa saudara. Ibu liusen, tidak hati-hati, gampang jatuh. Terjerumus, akhirnya kita telah membuat penderitaan kita sendiri. Hati-hati dalam pergaulan. Luar biasa. Maka saya bilang itu harus dijaga melalui sila itu. Jangan sampai perbuatan kita itu membuat atas penderitaan kita sendiri. Karena Buddha bilang kan apa? Setiap perbuatan baik dan buruk, maka dialah siapapun perbuatan itu, maka dialah yang akan mewarisinya. Gak bisa lari. Makanya banyak orang datang, kenapa? Orang semasa hidupnya berbuat baik, sana sini sumbang, sana sini berdana. Kenapa di hari tua kok susah? Masuk rumah sakit, menderita, kondisi ekonomi kadang-kadang membuat dia menderita, padahal dia dulu berbuat baik. Apa yang salah? Tentu ada satu pertanyaan. Maka dulu saya sering bilang apa? Ada pepatah bilang, Ho Shao Gong De Lin. Salah satu penyebabnya adalah apa? Ya sikap kita ini tidak mengendalikan diri atas emosional diri kita sendiri.
Ketika seseorang marah, ketika marah itu muncul, apa yang terjadi? Dia telah membakar semua ladang kebajikan dirinya sendiri. Maka gak heran. Disitulah kenapa Buddha selalu menganjurkan kita, sila itu apa? Mengendalikan diri kita. Mengendalikan diri kita agar ucapan kita itu jangan mengucap sesuatu yang bisa menyebabkan orang lain itu tersinggung dan menderita. Karena mulut kita ini paling mudah. Apalagi kalau ibu-ibu. Ya kan? Berbicara sesuatu yang mungkin dengan tutur kata yang kasar, ucapan yang tidak baik, ngadu domba, sembrono, tidak jujur dan lain-lain. Jadi disitulah Buddha agar kita mau memegang pijakan ini bukan untuk siapa-siapa saudara, untuk diri kita sendiri. Makanya saya sering bilang, sering bertanya kepada umat, berbuat jahat itu lebih penting, lebih utama atau berbuat baik lebih utama? Coba, mana yang lebih penting? Tidak berbuat jahat atau berbuat baik? Mana yang lebih penting saudara? Mudah-mudahan kalian bisa jadi sebuah renungan. Tidak berbuat jahat lebih penting atau berbuat baik lebih penting? Alasannya, kalau kita timbang-timbang memang, kenapa tidak berbuat jahat itu sangat utama kata Buddha. Anda tidak bisa berbuat baik, tidak bisa meditasi, tidak bisa berdana, tidak bisa membacakan parita, tidak bisa membacakan sutta. Ya enggak apa-apa, pelan-pelan. Paling tidak Anda tidak merugikan orang lain. Tetapi kalau sudah berbuat jahat, yang kamu rugikan itu bukan kamu, tapi kedua belah pihak. Saudara, makanya kami ini sangat menekankan di situ. Para biku selalu mengingatkan umat Buddha. Rupang Buddha itu hanya sebuah simbolik. Tidak bisa kita jadikan pijakan, pegangan. Parita yang kamu baca itu juga tidak bisa kamu jadikan sebuah istilahnya pegangan. Kalau tidak difahami dengan pandangan yang benar. Apa yang harus kita jadi pijakan dalam kehidupan? Itu silanya. Asalkan itu dipegang, saudara, maka dia adalah sumber dari semua kebaikan. Dia adalah pemutus rantai segala kejahatan. Itu sila. Cuma kita ini manusia umat Buddha itu suka melupakan itu. Menganggap itu sebuah hanya yang harus kita mungkin hafal, kita baca. Padahal sila secara umum itu bisa diartikan latihan. Latihan terus untuk melakukan hal-hal yang baik walaupun kebaikan itu sedikit kebaikan itu. Itu sila sebenarnya. Makanya kenapa Buddha itu selalu menekankan di sana. Nah yang kedua adalah apa kata Buddha? Adalah samadhi. Samadhi itu bukan hanya duduk memusatkan pikiran, meditasi. Bukan. Samadhi itu ada apa? Secara luas, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, samadhi itu artinya apa? Mengembangkan hal-hal yang baik. Mengembangkan sifat-sifat yang baik. Metta, karuna, upeka, mudita. Cinta kasih, kasih sayang, keteguhan mental. Itu namanya samadhi, saudara. Pengembangan seperti itu sudah sangat sedikit oleh umat manusia, maka itulah yang kita lihat sekarang. Korupsi di mana-mana, kejahatan di mana-mana, keonaran di mana-mana. Itu yang kita lihat sekarang. Kebencian di mana-mana. Sana sini enggak senang, sana sini enggak suka, sana sini tersinggung. Karena pengembangan di dalam diri kita itu enggak ada.
Tidak ada pengembangan diri kita itu yang diajarkan Buddha tentang kasih sayang untuk belajar. Keteguhan mental, empati, kepedulian, simpati. Itu yang jarang. Yang dikembangkan adalah apa? Aku enggak senang. Aku enggak suka. Aku marah. Nah itu yang terjadi. Maka kenapa enggak heran kalau satu wihara itu kenapa antara pengurus, kenapa tidak akur. Enggak heran. Karena yang dikembangkan adalah egonya. Kenapa kita sering lihat di satu organisasi sosial, kenapa? Sana sini saling menjatuhkan, saling menjelek, saling menghina, saling menyakiti. Kenapa? Karena itu pengembangan egonya. Maka Buddha selalu mengatakan dengan sangat jelas, Buddha itu luar biasa saudara. Kita ini ya dalam kehidupan ini bisa mengenal agama Buddha itu luar biasa. Jangan pernah akan ragu, jangan malu ketika ditanya, kamu agamanya apa? Nanti dulu. Ditanya agamanya apa? Jangan ngomong itu dulu. Malu. Apa yang malu sih? Makanya jauh jujur ya saudara-saudara sedharma. Enggak mudah. Maka disitulah perlu latihan. Pelan-pelan latihan. Mengurangi, membuang. Membuang sampah yang selama ini kita pupuk. Membuang sampah yang telah ini kita simpan. Yang telah mengganggu, mempengaruhi batin kita. Sampah-sampah itu apa? Egomu, amarahmu, kebencianmu. Itu adalah penyebab kehancuran. Jadi jangan macam-macam. Ada orang datang bantai saya ini tiap hari bersumbang loh. Datang donasi, datang sembahyang. Saya begini begitu. Yang ditonjolkan adalah egonya. Kenapa kok Buddha tidak memberikan aku berkah? Bukan masalah Buddha bukan memberikan berkah. Masalah kamu yang menciptakan ketidakberkahan itu. Jadi jangan menyalahkan orang lain. Jadi mengembangkan cinta kasih itu sebenarnya. Kayak kemarin saya lagi di Singapura. Ada yang kirim satu berita. Berita apa? Ini beritanya berita yang orang bilang medianya media orang luar negeri, asing. Di situ diberitakan Indonesia itu gedung KPK. Di gedung KPK itu belakang ada gudang. Gudang itu di tempat simpan aset-aset orang yang dimana dikorupsi oleh para koruptor. Disimpan di gudang di situ. Yang lucunya barang-barang dari sita korupsi itu dikorupsi sama orang yang mengkorupsi itu. Di atas korupsi itu. Gila enggak itu? Malu. Ketika saya melihat berita itu sangat malu. Apakah kita enggak malu? Padahal Indonesia dikenal negara religius. Negara yang agamais. Lucu kan? Suhu ke Eropa, ke Jerman itu ya. Dompet saya kehilangan itu. Kadang-kadang kita datang berkunjung di negara-negara yang tidak agamais. Barang yang kita hilang, itu 2-3 hari kita datang cari, masih bisa ketemu. Di Taiwan juga sama. Barang yang hilang di toko, 3-4 hari kita datang, masih ketemu barangnya. Indonesia. Apa aja pun barang hilang. Bukan kita menjelekin. Ini satu kondisi perilaku manusia, jauh jujur. Kayak dulu sepatunya ikut acara gitu, taruh di depan gitu ya. Pulang-pulang mau naik mobil gitu kan. Sepatu kita hilang sama orang disalep gitu. Padahal sepatunya sepatu skater gitu yang biasa-biasa gitu kan. Hilang. Jadi pengembangan di dalam diri kita itu
Kasih sayang itu sangat penting. Sehingga kita itu tidak gampang. Sehingga kita bisa memprotek diri kita. Memprotek diri kita jangan sampai amarah itu terus menguasai batin kita. Kalau tiap hari marah dan marah, suami marah, istri marah, anak marah. Itu kayak Iran sama Israel, perang aja nggak pernah berhenti-berhenti. Ya kan bingung gitu kan. Jadi inilah tujuan kita datang ke wihara. Bukan untuk kita datang, Buddha saya absen loh, saya datang hadir loh berarti. Buddha laporan selesai. Etawata weramani sika padang sama diami. Bang, sadu selesai Buddha. Sampai ketemu minggu depan. Bukan itu yang dicari. Yang dicari adalah dirimu ini loh. Apakah hari ini aku telah melakukan kebaikan? Apakah hari ini aku telah mengurangi sebuah sikap keburukan yang telah aku tanam selama ini? Itu yang tujuan datang ke wihara kan. Terus kita kalau enggak datang ke wihara ngapain? Cari jodoh. Bagus. Cari karma baik, bagus. Tetapi itu bukan yang paling utama, saudara. Yang paling utama adalah mengembangkan itu. Sila, mengembangkan metta, mudita, upeka. Dan yang terakhir adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang paling mudah itu muncul, kata Buddha. Maka orang-orang tersebut itu bisa membedakan apa itu yang baik, apa yang itu yang buruk. Itu kebijaksanaan. Itu lentera. Dia bisa melihat apa yang bermanfaat dan apa yang tidak bermanfaat. Sehingga kita bisa menghindari sesuatu yang akan bisa membawa sebuah kerugian nanti di kemudian hari bagi kita sendiri. Itu kebijaksanaan yang paling mudah. Kalau kebijaksanaan itu kita latih menjadi lebih tinggi kebijaksanaan itu, maka bukan itu saja yang dilihat. Maka dia akan mengerti. Mengerti apa? Bahwa hidup itu harus sewajarnya saja. Itu kebijaksanaan. Kenapa bilang sewajarnya? Karena kata Buddha, segala sesuatu itu anicca. Segala sesuatu tidak kekal. Dia berubah setiap saat, setiap detik. Siapapun itu, manusianya, rasnya, kehidupannya, bangsanya, siapapun itu manusia, tidak bisa luput dari anicca itu sendiri. Ketika kamu memahami atas perubahan, ketidakkekalan ini, maka kamu tidak akan begitu gampang muncul yang disebut dengan kekecewaan. Karena gampang berubah. Dulu suami saya baik loh. Sekarang udah menikah kok jadi begini gitu loh. Anicca. Dulu dia cantik loh. Sekarang kok jadi ubanan. Anicca. Siapapun saudara. Di 这个世界上没有任何一样东西是你的。Di dunia ini tidak ada satupun yang menjadi milikmu. Termasuk fisik kita ini. Anda coba lihat. Di dunia ini ada yang sesuatu yang milik kita. Ketika seseorang akan meninggalkan tanggung jawab kewajibannya sebagai manusia. Meninggalkan dunia ini. Ada enggak? Enggak ada. Sertifikat? Enggak ada. Deposito? Enggak ada. Batang emas? Enggak ada. Satu pun yang tidak menjadi milikmu. Sehingga kemelekatan kita terhadap kehidupan ini. Sehingga tidak menjadi besar. Anda akan mengerti. Tidak muncul keinginan kemelekatan yang berlebihan. Karena kemelekatan itu akan memunculkan kegelisahan dan penderitaan. Itulah tujuan kita mengembangkan kebijaksanaan. Pengembangan. Sehingga kita menyadari. Karena hidup itu hanya sementara. Seperti pepatah Buddha bilang, Wan panjang buci, wei you ye shui shen.
Di dunia ini ketika seseorang meninggalkan dunia, tidak ada satupun yang dia bawa. Apa yang dia bawa? Karmanya sendiri, perbuatannya sendiri. Perbuatan itu ada dua, baik dan buruk. Baik, dia akan terlahir dalam bahagia, buruk, dia akan terlahir dalam kesedihan. Manusia itu seperti itu. Maka Ananda itu bukan Nanda. Nanda itu kenapa dia bisa mencapai kesucian arahat? Karena dia melihat sebuah alam penderitaan yang disebut dengan alam binatang, alam setan kelaparan, alam neraka. Dia melihat itu. Sebuah penderitaan yang begitu luar biasa. Sehingga dia melatih, menguatkan mentalnya, pada akhirnya mencapai kesucian arahat. Itu yang dipegang. Jadi ini saudara-saudara sedharma. Kita harus bisa mengerti bahwa hidup sewajarnya saja. Jangan berlebihan. Boleh keinginan, tapi harus sesuai dengan kebutuhan. Keinginan boleh, tapi jangan meracuni keinginan itu. Makanya pengembangan kebijaksanaan itu penting. Dan kalau kebijaksanaan itu dilatih menjadi lebih tinggi, oh ternyata pikiran yang benci, pikiran yang tidak senang, pikiran yang tidak suka, itu ternyata dibuat oleh pikiran sendiri. Itu kebijaksanaan. Maka oleh karena itu, saudara-saudara sedharma yang berbahagia, kalau sila samadhi dan panya ini dijalani dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar, maka sila samadhi ini akan membantu kita terbebas dari segala kegelisahan dan penderitaan. Yang selama ini mungkin akibat dari kebodohan, ulah dari kebodohan kita. Maka lihatlah dari sisi yang baik. Ya, jadi saudara-saudara sedharma yang berbahagia, hidup ini gak mudah. Jauh jujur gak mudah. Apalagi sekarang. Ya kan? Kami para biku juga sama. Gak mudah. Kayak kemarin ada ibu-ibu datang ketemu saya. Suhu, saya bingung. Kenapa bingung? Sekarang semuanya AI, Suhu. Loh, jangan bingung masalah itu. Mereka pusing je mengkia. Kacui niamho deh. Banyak niamho. Mereka pusing nanti kamu. Karena kami juga biku juga tahu itu kondisi. AI itu kalau tidak dikembangin, dibarengi dengan sosial, dengan moralitas, AI itu nanti ke depan akan menghancurkan peradaban manusia itu. Dia akan menghancurkan siapa saja. Kalau tidak didasari sila moralitas yang baik. Ini zaman sudah berbeda. Kemarin saya dari Korea. Berkunjung ke satu wihara di Seoul-nya. Namanya Fengtianshi. Ketika kita masuk ke dalam, yang melayani kita tuh semua bukan umat. Ini yang kita bukan. Yang melayani kita tuh adalah robot semuanya. Welcome, ngomongnya melayani kita. Kita mau tanya apa, keluar semuanya. Luar biasa. Saya iseng-iseng saya bilang, saya mau tahu wihara kesejahteraan Kosambi baru berlokasi di Jakarta Barat, Cengkareng, Kosambi. Keluar semuanya itu. Kegiatan wihara kita, semua keluar itu. Robot itu melayani kita. Saya iseng-iseng lagi tanya, bikunya Nabodi model fotonya sekarang kayak gimana? Keluar dia modelnya semua di situ. Luar biasa itu. Itu satu perkembangan zaman. Satu arah yang luar biasa. Maka saya bilang sama umat kan, kami nanti para biku itu terpaksa harus mencari tanah. Tanah lahan yang kosong untuk kami bercocok tanam. Kenapa? Karena sekarang sudah bisa dijawab kan. Semua oleh AI itu sendiri, lu mau apa? Lu tanya aja, semua keluar itu. Nanti kalau ada apa-apa lu gak usah tanya biku, tanya AI-nya udah selesai. Aduh saya pusing.
berhadapan dengan suami saya yang pemarah, gimana AI menjawab? Itu dia menjawab itu semuanya. Betul nggak? Nanti jadi kita bingung ngapain? Jadi pajangan. Kapan keluarnya? Ketika pindah patah. Itulah nanti di zaman yang mas saya akan datang. Itulah zaman sebuah perkembangan. Yang sekarang ini tidak bisa kita ikutin terus. Luar biasa. Tetapi saudara, hati-hati. Hati-hati. Ya, jadi inilah kenapa kita perlu memprotek diri dari sejak dini. Karena sila itu adalah langkah awal. Langkah awal kita jangan sampai kita ini terpengaruh. Karena dengan sila kita bisa memperkuat mental kita yang menjadi kuat, mental kita menjadi baik. Paling tidak, kalau kita tidak bisa menuju pencapaian jalan suci, kesucian, paling tidak sila sama dipanya ini bisa menjadi sebuah benteng untuk melindungi diri kita agar kita jangan sampai terpengaruh dan juga jangan sampai kita melakukan sebuah kebodohan yang bisa membuat kehancuran orang lain. Tolonglah diperhatikan itu saudara. Percayalah. Percayalah kepada Buddha, percayalah kepada hukum karma. Bahwa siapapun itu perbuatannya, maka dialah yang akan mewarisinya. Jadi jangan heran, jangan Anda kecewa kalau suatu saat Anda dikecewakan orang lain. Anda jangan merasa sedih kalau suatu saat Anda disedih, difitnah ataupun dibuat oleh orang lain untuk membuat kesedihanmu itu. Kenapa? Anicca. Anicca. Anda hari ini menyakitin orang lain, suatu saat Anda juga akan disakitin. Tidak bisa lepas. Dengan mengerti, memahami atas kehendak, atas ketidakkekalan ini, manakah hidup kita itu akan lebih damai. Lebih bijaksana menyikapi. Ya udah, kalau nggak punya jodoh, biarin aja wes toh. Ya kan? Nggak punya jodoh, nggak apa-apa yang muda. Jomblo juga bagus kok. Kayak biku kan bagus gitu ya. Betul lah. Gak pusing. Ya kan, bangun pagi gak mikirin kalau saya gak kerja nanti istri saya makan apa. Anak saya makan apa. Jadi biku juga bagus. Jadi saya harap kalau ada yang berminat, tolong mendaftarkan diri di bawah. Dulu kan ada itu, suaminya bangun, berdiri gitu ya. Suaminya bilang, Bante saya bersedia. Bersedia gitu. 3 hari kemudian suaminya datang. Pinggangnya sakit. Kenapa sakit? Anu Bante, kemarin saya dibanting sama istri saya. Karena suhu kan bilang siapa menjadi meminat, saya bilang kan Pak Baja, sementara. Kamu boleh dong izin sama istri kamu gitu kan. Jadi saudara-saudara sedharma yang berbahagia, hidup ini sangat singkat. Singkat sekali saudara. Dia seperti embun ketika muncul di pagi hari, kering dan hilang di siang hari. Hidup ini singkat. Jadikanlah kehidupan yang berharga ini kata Buddha. Sangat sulit kita untuk terlahir sebagai manusia. Lebih sukar lagi kita punya kesempatan untuk dapat mendengarkan ajaran Buddha. Maka yang begitu singkat ini, jadikanlah waktu yang begitu singkat ini untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, yang lebih bermakna, yang lebih berharga untuk kehidupan kita di kemudian hari. Paling tidak kita tidak membuat kesedihan mengecewakan, apalagi orang tua yang selama ini telah memberikan segala sesuatu untuk kehidupan kita.
paling tidak buat diri kita sendiri. Untuk apa? Maka apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kita lakukan? Peganglah itu saudara. Jaga ucapanmu melalui sila, jaga pikiranmu melalui sila, jaga perbuatanmu melalui sila. Mudah-mudahan dengan kita melatih dan melatih pelan-pelan, latihan, kita tumpuk latihan, sedikit-sedikit kita latihan. Mudah-mudahan latihan ini suatu saat bisa membawa sebuah kebahagiaan nanti buat kita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan. Sehingga orang yang tidak punya jodoh, ketemu jodoh yang baik. Dulu orang yang suka marah, mudah-mudahan dia berkurang. Sehingga hidupnya lancar. Kalau Anda ingin lancar, itu kurangin. Maka saya sering bilang, Anda ingin lancar, sehat, hidup sejahtera, itulah yang kurangi dulu. Mana? Gampang marahnya itu. Orang yang suka marah, hidupnya gak lancar itu. Banyak masalah. Bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, kesehatannya juga masalah. Jadi saudara-saudara sedharma, inilah ya sedikit apa yang kami bisa kita sharing. Jagalah sikap kita masing-masing. Orang lain punya sikap yang tidak baik terhadap kita, itu urusan dia. Orang boleh menyakiti kita, mengatakan kita apa, menjelekin kita, menghina, merendahkan kita, itu urusan dia. Apa yang kita perilakukan kepada orang lain itu adalah yang paling penting. 别人怎么对待我们不重要，你怎么对待别人，那个才是关键。Terhadap dirimu, terhadap orang lain. Ya, inilah sedikit yang bisa kami sharing. Mudah-mudahan kita saling menjaga diri kita, menjaga sikap melalui sila, samadhi, dan panya. Mudah-mudahan ya kita diberkahi, kita selalu dikaruniai oleh para Buddha dan para Bodhisattva. Dan yang paling penting dan sebagai penutup, hindarilah kejahatan, banyaklah berbuat baik, dan yang paling penting bersihkanlah mental dan pikiranmu itu. Ya, inilah sedikit apa yang bisa kami sharing. Mudah-mudahan ini bisa jadi sebuah mengingatkan kita untuk jadikan cerminan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dalam cerminan itu kamu bisa melihat, oh ternyata kekurangan ini aku harus kurangi. Oh ternyata ini menjadi satu permasalahan, ya kita hindari. Kalau ini bisa menjadi satu penyebab nanti sebuah penderitaan, ya kita harus hindari. Itu jadikan cerminan kita setiap hari. Jangan yang dicermin adalah kecantikanmu melalui fisik, tapi yang dicermin adalah kecantikan dari batinmu. Itu yang paling penting. Seperti seorang Buddha, kenapa duduk di atas teratai? Teratai itu adalah simbol apa? Kemurnian batin. Karena teratai itu walaupun muncul di air yang bersih entah kotor, air teratai itu tidak pernah mengotori dari bunga teratai itu sendiri. Maka kenapa arca-arca Buddha itu selalu di atasnya itu duduknya itu adalah teratai. Itu tujuannya mengingatkan kamu. Hati-hati. Hati-hati dengan pikiranmu. Pikiranmu itu harus dijaga. Sesuai dengan dhamma seperti bunga teratai. Yang muncul, yang tumbuh. Walaupun air itu kotor, dia tidak pernah terpengaruhi oleh kekotoran itu sendiri. Nah itu yang disebut dengan sila, samadhi, dan panya. Ya, ini sedikit sharing dari kami. Terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kita semua hidup di dalam kesehatan, hidup dalam kesejahteraan. Terakhir, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.
Terima kasih atas pembebaran Dharma yang telah diberikan oleh Bante, yang pastinya akan sangat bermanfaat buat kita semua. Sebagai wujud ucapan terima kasih kepada Bante, marilah kita bersama-sama melakukan namaskara sebanyak 3 kali. Umat dipersilakan untuk berdiri dan saling berhadapan karena anggota sangga akan meninggalkan ruangan bakti sala. Umat dipersilakan untuk duduk. Dana paramita, kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dhamma seraya menyanyikan lagu Dana paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan code QRIS atau ke kantong dana yang telah disediakan. Kasih Buddha Maha Suci, berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita berlimpah rahmat Triratna. Marilah kita berdana mengembangkan paramita. Semoga kita hidup damai dalam kemurahan hati. Berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya.
Kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman. Kami mengundang umat yang berusia 50 tahun ke atas untuk hadir dalam kebersamaan ini pada Pusa Wihara Ekayana Serpong untuk merayakan hari ulang tahun bersama pada tanggal 27 Juni 2026 pukul 2 siang di ruang makan lantai dasar. Pengambilan rupang Buddha Pradaksina di meja front desk lantai dasar dan rupang Buddha spesial Waisak di Bakti Salah lantai 1 sesuai dengan nama masing-masing. Dalam rangka Hari Asada, Wihara Ekayana Serpong akan mengadakan Wisudi dan Children and Baby Blessing pada tanggal 1 Agustus 2026. Untuk info lebih lanjut bisa melalui sosmed Ekayana Serpong. Bagi umat yang ingin mendapat informasi mengenai kegiatan Wihara Ekayana Serpong bisa bergabung melalui WhatsApp channel Wihara Ekayana Serpong. Pengumuman selanjutnya dari Komisi Remaja. Halo. Tes. Oke, halo, selamat pagi Cici Koko semua. Terimalah salam dhamma dari kami, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Oke, jadi perkenalkan di sini aku Given dan Aku Grandilon. kami sebagai perwakilan dari Korem. Di sini kami akan menyampaikan mengenai kegiatan bakti sosial Ekayana Peduli yang dikoordinasikan oleh Komisi Remaja atau Korem yang dilakukan pada tanggal 6 Juni kemarin. Dalam rangka kegiatan ini, kami sempat menggalang dana dan memberikan kesempatan kepada umat untuk berdana. Dana tersebut kami salurkan dalam bentuk sembako sebanyak 50 sesuai dengan jumlah rumah warga yang ada di desa yang di bawah naungan Cetia Kuan Im Pusat. Di sini kami ingin berterima kasih Di sini kami ingin berterima kasih atas dana yang telah diberikan untuk kegiatan ini. Semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan. Sadu, sadu, sadu. Oke, mungkin bisa di play video tentang dokumentasi kami selama kegiatan bakti sosial. Oke, baiklah, itu saja yang kami dapat sampaikan. Terima kasih atas dukungan Koko Cici semua. Maaf atas kesalahan kata yang tidak disengaja. Terimalah salam dhamma dari kami, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Koko Cici semua.
Marilah kita melanjutkan pelimpahan jasa pada hari ini, Etawata, sebanyak jasa halaman 40. Etawata, halaman 40. Sebanyak jasa. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Etawata ceamehi sabatam punya sampadam sabe dewa anmu modantu sabah sampati sidia etawata ceamehi sabatam punya sampadam sabe buta anu modantu sabah sampati sidia etawata ceamehi sabatam punya sampadam sabe satta anu nodantu sabah sampati sidia akasata cebu mata dewa naga mahidika punyam tan anu modiwaciran lakantu loka santi akasata cebu mata dewa naga mahidika punyam tan anu modiwaciran rakantu Indonesia idan wonatinan hotu sukita hontunya tayo idan wonatinan hotu sukita hontunya tayo idan wonatinan hotu sukita hontunya tayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ce pito bahwa tu loko ceraja bahwa tu damiko akasata cebu mata dewa naga mahidika punyam tan anu modiwaciran rakantu wihara ekayana serpong akasata cebu mata dewa naga mahidika punyam tan anu modiwaciran rakantu sasanan akasata cebu mata dewa naga mahidika punyam tan anu modiwaciran rakantu desana akasata cebu mata dewa naga mahidika punyam tan anu modiwaciran rakantu no guru akasata cebu mata dewa naga mahidika punyam tan anu modiwaciran rakantu mamparanti
Sadu, sadu, sadu. Umat berlutut dan bersikap anjali. Namakara Gata, halaman 49. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang sama Sambudo Bagawa Buddham Bhagavanta Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dharmo Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggam namami. Namo Sanggaya. Sabe satantu bantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Buddhaya.